Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semuanya nikmat sehingga kita semua bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, bahkan sampai di penghujung bulan Ramadan ini. Tentunya masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang tidak seberuntung kita melaksanakan puasa di tahun ini dengan keluarga, berbuka puasa dengan keluarga. Maka dari itu semua, kita semua harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmatnya. Maka barang siapa yang kufur atas nikmat Allah, maka Allah akan melaknatnya. Dan ingatlah bahwa azab Allah itu sangatlah pedih. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya, keluarganya, dan semoga kita semua yang menyaksikan kultum afista ini mendapat syafaat Nabi Muhammad di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada seluruh warga Afista Tangerang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, di penghujung bulan Ramadan ini, izinkan saya untuk memberikan kultum tentang rambu-rambu Allah. An Abi Sa'labah Khushain Jusum bin Nasir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala farada faraid fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taluha wa harrama asya' fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghayra misyan fala tabhasu anha. Hadisul hasan rawahu Daraqutni wa ghayruh. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian abaikan kewajiban tersebut. Dan Allah telah menetapkan atau telah meletakkan batasan-batasan, maka jangan sampai kalian menerjang batasan-batasan tersebut. Kemudian Allah telah mengharamkan beberapa hal atas kalian, maka jangan lampaui atau jangan kalian langgar hal tersebut. Dan juga Allah telah mendiamkan beberapa hal karena bermaksud sayang kepada kalian, bahwasanya Allah itu tidak pernah lupa. Maka jangan sekali-kali kita semuanya, kalian semua, meributkan hal-hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang saya bacakan barusan, Nabi Muhammad membagi syariat Allah menjadi 4 bagian. Yang pertama faraid, fardu, yang artinya kewajiban. Kemudian yang kedua maharim, atau artinya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga hudud, yakni ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat maskut anhu, hal yang tidak perlu diperbincangkan. Dari
pembagian syariat yang telah dibagi oleh Nabi Muhammad SAW ini, Ibnu Sam'ani berkata, barang siapa orang yang telah mengamalkan hadis ini, poin-poin hadis tersebut, maka sudah bisa dibilang mereka ini selamat dari siksa api neraka. Karena apa? Karena sudah memenuhi 4 jenis-jenis dari isi hadis tersebut. Atau bisa dibilang juga yang telah melaksanakan 4 poin ini telah memenuhi hak-hak agamanya. Karena apa? Karena telah melaksanakan kewajibannya, telah meninggalkan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak membicarakan hal-hal yang tidak perlu dibicarakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 poin tersebut. Yang pertama tentang kewajiban. Kewajiban kita semuanya sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak lain adalah tugas manusia dan jin diciptakan adalah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita semuanya, yakni yang kita ketahui ada sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Nah, dalam sholat ini yang seperti kita sudah lakukan, bahkan sudah sering kita ketahui, yakni sehari ada 5 waktu sholat yang tidak harus atau tidak boleh kita abaikan. Karena perkara yang pertama yang ditanyakan dalam kubur itu adalah sholat. Bagaimana sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sholat itu adalah zikir, mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, puasa. Seperti yang kita rasakan pada hari ini, pada bulan ini, pada tahun ini, kita berada di bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan ini memberikan kita pelajaran bahwasanya bulan Ramadan yang kita hadapi tahun ini tidak sama dengan tahun-tahun lalu. Tapi walaupun berbeda, semoga tidak mengurangi kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Baiklah. Kemudian yang ketiga, ada zakat. Zakat ini dinaikkan sebelum melaksanakan atau sebelum hari raya Idul Fitri, yakni setelah Ramadan dan sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian yang keempat, yakni haji bagi siapa yang mampu. Nah, saya ingin membahas inti, karena kita ada di bulan puasa, saya akan membahas kewajiban puasa. Nah, bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamahu min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, yang mendirikan puasa, yang melaksanakan puasa dengan berharap-harap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya. Karena puasa itu pahalanya unlimited, hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, jadi dari perkara ini, jadi puasa ini hanya Allah yang tahu pahalanya. Karena bisa jadi kita di hadapan orang lain, di hadapan si A, aku puasa, tapi pas sudah sampai kamar kita minum. Nah, maka dari itu Allah menspesialkan bulan Ramadan ini, pahala bulan puasa ini hanya untuk Allah. Karena saum itu, puasa itu hanya untuk Allah. Nah, itulah istimewanya bulan puasa ini, karena pahalanya sangat unlimited atau tidak kita ketahui, hanya Allah yang mengetahui. Asalkan kita di bulan puasa ini meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan sedekah kita semuanya, amal jariah kita, bacaan Quran kita. Ya, semoga dengan puasa ini memberikan kita semua pribadi yang baik dan memberikan dampak yang baik bagi kita semuanya. Kemudian yang kedua,
syariat yang ditetapkan oleh Nabi tadi, ada yang diharamkan. Yang diharamkan Allah kepada kita semuanya kita ketahui, yakni meminum minuman keras, berjudi, berzina, dan banyak lagi. Ya, ini adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita melakukan apa yang telah Allah larang kepada kita semuanya. Ya. Kemudian yang ketiga, ada hudud, yakni ketentuan-ketentuan Allah. Ketentuan-ketentuan Allah ini dimaksud adalah batasan atau suatu yang dilakukan setelah dia melakukan hal yang diharamkan. Contohnya dia mencuri, maka hukumannya adalah potong tangan. Nah, maka dari itu Ibnu Mas'ud pernah meminta keringanan kepada Nabi Muhammad bahwasanya untuk meringankan hukuman wanita. Jadi ada wanita yang waktu itu mencuri. Nah, Ibnu Mas'ud ini dia meminta keringanan kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi, tolong ringankan hukuman wanita tersebut, janganlah potong tangan. Lalu Nabi berkata, maka jangan sekali-kali kita tawar-menawar tentang ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, kemudian juga ada cerita di zamannya Umar bin Khattab itu, kalau nggak salah, ya, di zaman tersebut makin banyak orang yang minum minuman keras atau khamr, bir, ya, kalau di zaman kita bir sekarang ya namanya. Nah, saking banyaknya, maka hukuman awalnya yaitu 40 cambuk. Barang siapa yang meminum khamr 40 cambuk. Nah, barang siapa yang melanggar, maka akan dicambuk dengan ketentuan 40 cambuk tersebut. Tapi di zamannya Umar itu sangat banyak yang minum khamr, maka dinaikkan dengan kesepakatan ulama waktu itu, yakni jadi 80 cambuk. Agar apa? Agar menimbulkan efek jerak bagi siapa yang pelaku peminum khamr tersebut. Nah, ini maksud dengan ketentuan Allah. Kemudian yang keempat ini, maskut anhu, hal yang tidak perlu diperbincangkan. Mungkin di zaman dulu itu banyak sahabat berkata kepada Nabi, bertanya kepada Nabi Muhammad, atau Nabi bilang, janganlah engkau bertanya yang mana pertanyaan tersebut menyusahkan kalian sendiri. Ya, jadi mungkin pada saat itu belum ada yang namanya ayat-ayat yang menerangkan akan pertanyaan sahabat tersebut. Bisa jadi di dalam hal ini, konteks ini terjadi di zaman kita. Ya, kita bertanya, bahkan kalau ada yang bilang Bani Israil yang sering nanya mulu gitu ya. Nah, dalam hal yang tidak perlu diperbincangkan ini, sering kita dengar pertanyaan-pertanyaan yang tidak menambah keimanan kita. Contohnya, ya, bumi itu bulat atau datar? Ya, terlepas dari jawaban para ilmuwan, apakah pertanyaan tersebut menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika tidak, tinggalkan. Kemudian ada yang bertanya, ya, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, maka dalam hadisnya ada rawahu Bukhari wa Muslim, kalau sudah ada pertanyaan seperti itu, maka segeralah kamu beristighfar dan meminta ampun kepada Allah dan berlindung dari setan, karena itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari setan yang tidak menambah keimanan kita dan menimbulkan keraguan di dalam hati kita semuanya. Maka dari itu, kita semuanya sebagai manusia yang berakal, manusia yang berpendidikan, maka itu sebelum bertanya, marilah alangkah baiknya kita semua mencari referensi di buku maupun internet maupun semacamnya, Wikipedia semacamnya, koran, media-media massa, ya,
kita baca dulu banyak literasi yang harus kita baca. Jika tidak paham dan tidak sesuai, nah baru kita tanyakan kepada pembimbing kita atau kepada murabi kita semuanya. Nah, jadi 4 hal ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, ini yang pertama tadi ada kewajiban kita sebagai manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sholat, puasa, zakat dan haji. Ya. Karena sholat tadi yang saya di awal bilang, sholat itu adalah hal pertama yang akan ditanyakan, yang dipertanggungjawabkan di kuburan nanti, di alam kuburan nanti. Kemudian yang kedua puasa itu adalah puasa pahalanya unlimited, hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, maka dari itu puasa itu pahala sangat besar sekali. Maka rugi kita kalau tidak puasa dengan sungguh-sungguh dan tidak meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan puasa ini 10 hari pertamanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, 10 hari kedua adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, 10 hari ketiga adalah itqum minan nar, terbebaskan dari api neraka. Maka dari itu kita semua harus sering-sering berdoa di bulan puasa ini. Ya. Kemudian yang kedua, tadi ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini apa aja? Tadi sudah saya bilang, kayak ini meminum khamar, berzina, mencuri atau membunuh semacamnya. Jangan sekali-kali kita melanggar apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, insya Allah kalau kita tidak melaksanakan ini, kita semua terbebas dari api neraka. Kemudian yang ketiga tadi ada ketentuan Allah. Maka ketentuan Allah tidak bisa ditawar. Hukumannya ini akan hukum ini. Hukumannya potong tangan akan potong tangan. Hukumannya cambuk akan hukum cambuk. Ya. Kemudian yang keempat, tidak membicarakan atau tidak mempertanyakan hal-hal yang tidak menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di kutub sebelumnya saya mendengar ada ustadz yang menyampaikan, "Falaqul khairun aw liyasmut." Lebih baik kalau kita tidak ingin bertanya atau tidak ingin berbicara atau tidak tahu ingin berbicara apa, lebih baik diam. Karena itu adalah contoh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, di penghujung ini, marilah kita sama-sama berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta sholat kita, sholat tarawih kita, sholat tahajud kita, sedekah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa bertemu di Ramadan berikutnya dengan kualitas iman yang terus bertambah. Ya. Mungkin ini dari saya pribadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.